Berjumpa kembali dengan kami, D dan M Kejadian Unik. Sebelum menyaksikan tayangan ini, tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng. Terima kasih. Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan besar yang ada di Jawa Timur, yang letaknya di tepian Sungai Brantas. Kerajaan Kediri ini dulunya merupakan salah satu bagian dari Kerajaan Mataram kuno yang bercorak Hindu yang dibawa ke Jawa Timur oleh Empu Sindok. Hal ini tertuang dalam Prasasti Paradah atau Prasasti Siman yang terbuat dari batuan andesit dan dibuat pada tahun 865 Saka atau 943 Masehi. Prasasti ini dianugerahkan oleh Sri Maharaja Rakehinu Dyah Sindok Sri Isana Wikrama Darmo Tunggadewa Wijaya yang merupakan Raja Kerajaan Mataram kuno atau Kerajaan Medang pada periode Jawa Timur yang memerintah antara tahun 929 hingga 947 Masehi. Pada Prasasti Paradah disebutkan tentang anugerah status Sima di Desa Paradah, wilayah atau watak Paradah. Sampai saat ini, nama Paradah ini masih terabadikan sebagai salah satu nama dusun di Desa Siman yang bernama Dusun Bok Pradah. Adapun isi Prasasti Paradah atau Prasasti Siman ini yaitu perintah agar tanah sawah yang terletak di sebelah utara sungai di desa dijadikan sima atas bangunan suci untuk yang Dharma Kamulan atau leluhur yang sudah mangkat. Selain Prasasti Siman, juga terdapat pula Prasasti Harinjing. Sebagai sebuah kerajaan yang besar, tentu saja Kediri memiliki sarana dan prasarana yang sangat megah dan modern saat itu, mulai istana kerajaan, tempat peribadahan yang berupa bangunan candi seperti Candi Tondowongso, Candi Panataran, dan masih banyak lagi, juga tempat peristirahatan bagi raja beserta keluarganya yang biasanya berupa sebuah petirtaan. Salah satunya adalah petirtaan Brumbung atau petirtaan Geneng. Petirtaan Geneng ini dibangun dengan megah dan mewah oleh Raja Bameswara di lereng sebuah gunung yang sangat disakralkan masyarakat Kediri saat itu, yaitu Gunung Kelut pada tahun 1050 Saka atau 1128 Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukan sebuah lencana candra kepala atau tengkorak menggigit bulan yang merupakan lancana dari Raja Bameswara sendiri. Raja Bameswara yang bergelar Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Bameswara Sakala Buwana Tusti Karana Sarwani Wariwirya Parakrama Dikjaya Itunggadewa ini memerintah Kerajaan Kediri selama 23 tahun, yaitu mulai tahun 1112 hingga 1135 Masehi.
Selama memerintah, Raja Bameswara meninggalkan 10 buah prasasti. Salah satunya adalah prasasti Geneng Satu ini. Adapun fungsi dari petirtaan ini digunakan oleh Raja Bameswara dan keluarganya. Selain untuk beribadah, juga sebagai tempat peristirahatan. Sementara itu, selain terdapat prasasti Geneng Satu, ternyata ada juga prasasti Geneng Dua. Prasasti Geneng Dua dibangun pada tahun 1329 Masehi. Saat itu yang berkuasa di Pulau Jawa adalah Kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Sayangnya, situs megah yang berupa petirtaan ini akhirnya luluh lantak akibat amukan Gunung Kelut yang meletus sangat dahsyat dan mengeluarkan abu vulkanik serta lahar pada tahun 1500-an Masehi. Akibat dari letusan Gunung Kelut ini, maka situs petirtaan Bumbung ini pun terkubur oleh material vulkanik Gunung Kelut sedalam kurang lebih 4 hingga 5 meter. Seiring berjalannya waktu, tanpa sengaja, petirtaan Geneng atau Bumbung ini kembali ditemukan oleh warga desa. Awalnya warga tersebut ingin membuat sebuah kolam pemancingan di tanah persawahan Watu Tulis. Akan tetapi, ketika dilakukan penggalian, ternyata ditemukan susunan batu bata kuno yang berukuran besar di area tersebut. Karena penasaran, warga bersama BPJB pun kembali melakukan penggalian sehingga ditemukan sebuah struktur petirtaan kuno yang berukuran 4,88 meter kali 5,13 meter dengan kedalaman yang sudah digali sedalam 2 meter. Di sekitar susunan batu juga terdapat adanya relief yang terukir di struktur dinding dan 4 buah jala dwara yang masih menempel di dinding sebelah utara dan sebelah timur kolam. Selain itu, warga desa juga menemukan benda-benda sejarah seperti arca Dewa Brahma, arca Dwarapala, ukiran kepala Batara Kala, yoni, prasasti, dan jala dwara. Selain itu, di sekitar petirtaan tersebut ditemukan sebuah goa air yang tingginya sekitar 1,5 meter, sehingga menunjukkan bahwa di daerah tersebut dulunya terdapat sebuah peradaban kuno. Sementara itu, benda-benda purbakala seperti arca Dwarapala, lingga, hingga prasasti Bumbung Satu atau Geneng Satu dan prasasti Bumbung Dua atau Geneng Dua. Saat ini benda-benda purbakala tersebut disimpan dengan rapi di museum kecil yang terdapat di balai desa setempat. Ketika dilakukan ekskavasi dengan cara digali dan dikuras airnya dengan menggunakan pompa, dapat diketahui bentuk dari petirtaan Bumbung ini. Petirtaan Bumbung ini terbuat dari batu bata dan memiliki 4 buah jala dwara atau ancuran air dari batuan andesit. 3 buah jala dwara ini berupa makara dan satunya berupa arca dewa yang sedang mengendarai kuda.
Keunikan dari petirtaan Plumbung ini adalah debit airnya. Meskipun sudah tertimbun tanah, sumber air yang ada di petirtaan ini masih mengalir meskipun tidak sederas dahulu. Keberadaan situs petirtaan Geneng ini menandakan bahwa sudah tinggi dan majunya peradaban budaya nenek moyang kita dahulu, baik yang berhubungan dengan Yang Kuasa maupun terhadap sesama manusia, yang dipublikasikan dengan dibangunnya situs-situs, baik itu berupa situs candi maupun petirtaan. Sebagai generasi muda, hendaklah melestarikan serta mengenalkan budaya Nusantara di ranah nasional dan internasional. Semoga tayangan kami kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komentar, dan subscribe channel kami. Matur nuwun dan salam budaya.